Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah dari Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Di video ini, kita akan membahas bagaimana memecahkan suatu masalah yang tidak homogen menggunakan rancangan acak kelompok dengan uji data BNT, yaitu beda nyata terkecil. Di sini pada kasus ini, seorang ahli budidaya pertanian bermaksud menguji 8 varietas jagung untuk menentukan varietas mana yang mampu berproduksi tinggi. Dia bermaksud melakukan percobaan pada tanah sawah. Letak petak sawah yang dipergunakan dekat dengan saluran air, dengan panjang dengan aliran air, dan lebar tegak lurus dengan arah aliran. Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut. Di sini ada 8 varietas jagung, yaitu PS42, BC, Metro, Kretek, DK37H, AD, TKCI, dan KD dengan 5 kelompok bersama dengan masing-masing datanya. Kemudian kita akan menentukan varietas mana yang mampu berproduksi tinggi dari 8 varietas jagung yang di sini. Sebelum kita analisis datanya, kita harus menentukan jumlah dan rata dari data varietas dan kelompok terlebih dahulu. Kita akan menghitung jumlah dari data varietas menggunakan formulasi sum. Kita select data dari kelompok 1 sampai kelompok 5 pada varietas PS42, kemudian klik enter. Dan untuk rata menggunakan formulasi average, kita select data, kemudian klik enter. Kita drag, maka data akan otomatis terisi. Dan untuk jumlah pada kelompok, data kelompok, kita menggunakan formulasi sum, kemudian kita select data dari kelompok yang pertama, kemudian klik enter. Dan untuk ratanya kita menggunakan formulasi average, kemudian select data, klik enter, di drag. Data sudah terisi semua. Selanjutnya kita akan menganalisis data menggunakan salah satu fitur Excel, yaitu data analisis. Pada menu data, pilih pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara menginstal data analisis pada Microsoft Excel Anda. Kita klik data analisis, kemudian kita pilih ANOVA 2 Factor Without Replication karena ini kasus termasuk dalam rancangan acak kelompok. Kita pilih, kemudian klik OK. Pada input range, kita select data varietas sampai kelompok. Kita select semua data, kemudian label jangan lupa dicentang dan pastikan alfanya 0,05. Untuk input range, bebas ingin meletakkan di mana. Saya pilih di sini, kemudian kita klik OK. Baik. Setelah kita mendapatkan data dari data analisis, pastikan bahwa data yang kita dapatkan ini sama dengan data yang kita hitung tadi. Nah, di sini sumnya sudah sama, dan average-nya juga sudah sama, semuanya sudah sama. Selanjutnya, nah di sini ANOVA, di sini source of variation ini adalah sumber keragaman. Rows ini perlakuan, column ini kelompok, error adalah galat, SS adalah JK, jumlah kuadrat. Untuk DF ini adalah DB, derajat bebas. MS adalah KT. F ini sama dengan F hitung.
p-value dan f-grade ini adalah f-grade 5%. Baik, dari hasil analisis ANOVA ini, kita sudah dapat menentukan kesimpulan data dari perlakuan yang dicobakan terhadap varietas jagung yang mampu berproduksi tinggi bisa dilihat dari p-value-nya. Apabila p-value kurang dari 0,05, berarti berpengaruh nyata. Dan apabila p-value-nya lebih dari 0,05, berarti dia NS atau non-signifikan. Dari varians yang menyebabkan keragaman dalam analisis ini adalah perlakuan dan kelompok. Maka bisa disimpulkan bahwa perlakuan ini berpengaruh sangat nyata, sedangkan pada kelompok tidak berpengaruh atau non-signifikan. Baik. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari ANOVA-nya. Untuk menambah pemahaman kita harus mengetahui dari mana saja angka-angka ini didapatkan, dari mana saja perlakuan dan selanjutnya sampai pada f-grade 5%, dan di sini kita menggunakan f-tabel 5% juga. F-tabel 5% dan 1%. Nah, yang pertama, kita harus menghitung FK-nya terlebih dahulu atau faktor koreksi. Faktor koreksi kita dapatkan dari jumlah dari data keseluruhan dikuadratkan, kemudian dibagikan dengan banyaknya data. Ini kita buat formulasinya. Sum. Ini jumlah dari seluruh data. Kemudian ini dikuadratkan. Dibagi count A. Kita select ini. Kemudian klik enter. Nah, setelah kita mendapatkan faktor koreksinya, maka kita akan menghitung jumlah kuadratnya. Pertama yaitu jumlah kuadrat dari perlakuan menggunakan formulasi SUM-SKI. SUM-SKI dari jumlah perlakuan atau jumlah varietas per count A, banyaknya kelompok, dikurangi dengan faktor koreksi. Klik enter. Nah, di sini perlakuannya pada JK perlakuannya di sini sama dengan hasil ANOVA. Kemudian selanjutnya yang kita hitung adalah JK kelompok. SUM-SKI jumlah data kelompok per count A dari varietas kemudian ini dikurang faktor koreksi juga. Klik enter. Nah, hasilnya juga sama. Dan kemudian yang akan kita hitung adalah JK total SUM-SKI
Di sini data kelompok. Dikurang dengan FK. Kemudian kita klik enter. Di sini totalnya juga sama. Dan untuk JK Galat, ini JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK kelompok. Kemudian klik enter. Hasilnya juga sama. Selanjutnya yang akan kita hitung adalah derajat bebas perlakuan. Menggunakan formulasi count A, banyaknya perlakuan atau varietas. Dikurangi 1. Klik enter. Ini maaf tadi, ini harusnya dikurang 1. Kita klik enter. Kemudian untuk DB kelompok sama dengan count A, banyaknya kelompok, ini 5 dikurang 1. Enter. Dan untuk DB totalnya sama dengan count A data kelompok semuanya dikurang 1. Enter. Dan untuk DB Galat, ini DB total dikurang DB perlakuan dikurang dengan DB kelompok. Nah, hasilnya juga tetap sama. Untuk KT-nya, untuk KT perlakuan, kita menggunakan formulasi ini JK perlakuan per DB perlakuan. Kemudian klik enter. Ini dapat kita drag. Hasilnya juga tetap sama. Untuk F hitung sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT Galat. Kemudian ini kita tambahkan tanda dolarnya. Klik enter. Kemudian kita drag. Nah, untuk menentukan signifikan, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari F-table. Di sini saya memakai F-table 5% dan 1%. Pada F-table 5% kita menggunakan formulasi F inverse dengan probability-nya 0,05 karena 5%. 0,05 kemudian untuk degree freedom yang pertama itu DB perlakuan kemudian DB Galat. Pada DB Galat kita tambahkan simbol dolar. Kemudian kita tutup, kurung, enter. Nah, di sini F-tabelnya dengan F-grade 5% di sini sama ya. Kemudian kita drag. Dan untuk F-tabel 1% formulasinya juga sama. Hanya perbedaannya pada probability-nya karena 1% yaitu 0,01 probability. Kemudian degree freedom-nya 7.
titik freedom pertama, terus titik freedom kedua adalah DB Galat, itu 28. Di sini kita tambahkan simbol dolar juga. Kemudian klik enter. Lalu datanya di drag. Nah, apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 5%, tetapi lebih kecil dari F tabel 1%, maka bintangnya 1 atau berpengaruh nyata. Tetapi apabila lebih besar dari F tabel 1%, maka bintangnya 2 atau berpengaruh sangat nyata. Namun, apabila F hitung kurang dari F tabel 5%, itu berarti tidak berpengaruh nyata. Maka kita akan menentukan apakah perlakuan ini berpengaruh nyata atau sangat nyata atau bahkan non-signifikan pada kita akan menghitung pada kolom signifikan di sini menggunakan formulasi if jika F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%, kemudian maka dia NS. Maka NS, kemudian if F hitung di sini F49 F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel 1%, maka berpengaruh nyata atau bintang 1, kemudian pengaruh sangat nyata atau bintang 2, tutup kurung, klik enter. Nah, di sini hasilnya berpengaruh sangat nyata yang disimbolkan dengan 2 bintang. Kemudian ini dapat kita drag juga untuk mengetahui hasil yang selanjutnya. Nah, di sini NS. Berarti di sini pada analisis ANOVA ini menjawab bahwa ada salah satu varietas jagung atau perlakuan tersebut berpengaruh sangat nyata. Tetapi kita belum mengetahui varietas mana yang berpengaruh tersebut. Kita belum mengetahui dari 8 varietas itu varietas mana yang patut kita rekomendasikan bahwa varietas tersebut mampu berproduksi tinggi. Nah, maka kita harus melakukan uji lanjut, yaitu uji lanjut beda nyata terkecil untuk mengetahui varietas manakah yang mampu berproduksi tinggi tersebut. Nah, di sini untuk koefisien keragaman karena pada ANOVA tidak ditentukan, ini dapat kita peroleh dengan persentase, yaitu menggunakan formulasi KT Galat di sini per rata seluruh data tadi. Ini ratanya. Kemudian kita kalikan dengan 100. 100 di sini dalam persen. Dan kita klik enter. Nah, maka di sini koefisien keragamannya sebanyak 58%. Baik, selanjutnya kita akan menentukan varietas manakah yang dapat kita rekomendasikan dan mampu berproduksi tinggi pada perlakuan ini. Di sini kita akan copy data terlebih dahulu dari varietas dan ratanya. Copy. Sini Ctrl V, dan untuk
Untuk rata, ini kita pilih rata dari varietas, kemudian Ctrl C, kita kopas. Oke. Terlebih dahulu kita harus mengurutkan data ini dari terbesar hingga yang terkecil. Data, sort, sini rata shelf values dari terbesar hingga terkecil. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Untuk mengetahui selisih dan menentukan apakah dia signifikan atau non-signifikan, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari BNT. Untuk menentukan BNT, kita menggunakan formulasi T inverse 0,05. Kita menggunakan 0,05 per 2 sesuai dengan rumus D51 di sini adalah dB galat. Tutup kurung, kemudian dikalikan dengan SQRT, buka kurung, 2 dikali KT galat, di sini KT galat, per count A banyaknya kelompok. Klik enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil dari BNT-nya, yaitu sebanyak 6,879. Maka selanjutnya kita akan menghitung selisih dari data di sini. Yang pertama, kita akan menghitung selisih dari varietas yang pertama dengan yang kedua. Sama dengan ini dikurang dengan ini. Pada rata yang pertama, kita tambahkan tanda dolar sebagai pengurang tetap. Kemudian kita klik enter. Bentar. Ini ada salah formulasinya. Sama dengan dikurang ini. Sini jangan lupa tanda dolarnya. Klik enter. Nah, di sini apakah selisih dari kedua varietas ini, selisih rata dari kedua varietas ini lebih kecil dari BNT-nya? Apabila lebih kecil maka dia NS, dan apabila lebih besar dia kita kasih bintang 1. Nah, di sini karena sudah bintang 1, kita langsung drag saja. Kemudian ininya juga kita drag, karena otomatis datanya pasti semuanya lebih besar dari nilai BNT. Selanjutnya yang kita hitung adalah selisih rata antara varietas yang kedua dengan yang ketiga, sama dengan ini dikurang dengan ini. Di sini kita tambahkan tanda dolar sebagai pengurang tetap, kemudian kita enter. Nah, di sini selisihnya lebih kecil dari BNT, maka kita beri NS. Kemudian kita drag saja. Di sini NS masih lebih kecil, kemudian NS lagi masih lebih kecil. Nah, di sini sudah lebih besar, kita beri tanda bintang. Selanjutnya selisih antara rata yang ketiga dengan yang keempat, kurang
di sini NS masih lebih kecil, NS juga. Di sini sudah lebih besar, kita beri bintang. Oke, selanjutnya selisih antara varietas yang keempat dan yang kelima. Kurang, nih. Sini kita tambahkan $. Kemudian klik enter. Kita drag. Di sini dia masih NS. Di sini dia sudah lebih besar. Di sini dia sudah lebih besar, maka kita beri bintang. Kita beri bintang, kemudian drag. Selanjutnya selisih ini kurang metro. Sini kita tambahkan. Ini NS. Ini notasi. Ini boleh kita merger. Nah, sekarang kita akan memberikan notasinya. Di sini kita beri notasi A. Ini kita warnai. Kemudian di sini kita beri notasi B. Di sini C. D. Kemudian ini E. Di sini F. Di sini G. Nah, di sini notasinya A. Ke bawah, kemudian ini B. Kemudian ini ada, karena masih B, berarti ini BC. Di sini BC. BC. Selanjutnya ini ada B, C, dan D. Berarti di sini kita beri notasi B, C, D. Selanjutnya ini ada B, C, D, dan E. B, C, D, E. Kemudian di sini notasinya F. Sini F dan G. Kemudian di sini G. Nah, setelah kita mendapatkan notasi seperti ini, kita sudah dapat menentukan yang mana patut kita rekomendasikan sebagai varietas yang mampu berproduksi tinggi. Nah, dari uji BMT ini,
pada penotasian kita dapat melihat notasi dengan nilai tertinggi adalah notasinya A, yaitu dengan varietas DK37H. Maka varietas jagung yang mampu berproduksi tinggi adalah DK37H. Nah, sekian video ini, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.